teknik talk stopping. Penghentian pikiran atau talk stopping merupakan salah satu contoh dari teknik psikoterapeutik kognitif behavior yang dapat digunakan untuk membantu konseli mengubah proses berpikir. Menurut Baker, teknik talk stopping merujuk pada sekelompok prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar seseorang bisa memblokir secara kognitif serangkaian tanggapan yang diterima. Kegunaan teknik talk stopping. Teknik talk stopping sering digunakan untuk masalah obsesi dan pikiran-pikiran fobik, termasuk preokupasi seksual, hipokondriasis, pikiran gagal, pikiran ketidakmampuan seksual, dan ingatan obsesif. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk mengurangi pikiran negatif, diantaranya mengurangi pikiran negatif tentang diri sendiri, merokok, nafsa, halusinasi visual, dan auditorik. Prinsip-prinsip teknik talk stopping. Teknik ini menggunakan berbagai variasi dalam membantu seseorang yang sedang mencoba dan menghentikan pikiran yang tidak menyenangkan atau memutuskan pikiran atau obsesi yang mengancam dengan penuh pertimbangan. Konseli diinstruksikan mengatakan berhenti ketika pikiran dan perasaan yang mengancam muncul dan memberi isyarat pada konseli untuk menggantikan pikiran tersebut dengan memilih alternatif pikiran yang positif. Selama melakukan teknik ini, konselor tidak mencoba untuk melepaskan masalah dari kehidupan atau sumber masalah, di mana kenyataannya konselor tidak mudah membawa pikiran hanya kepada masalah. Konselor untuk merubah ke arah yang disadari secepatnya. Implementasi teknik talk stopping. Talk stopping memiliki 4 langkah dalam penanganan konseli, di antaranya yang pertama, konseli dan konselor harus memutuskan bersama pikiran-pikiran atau masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, konseli menutup mata dan membayangkan masalah yang akan diselesaikan. Yang ketiga, pikiran yang dibayangkan disertai dengan keinginan berhenti. Yang keempat, dalam talk stopping menggantikan pemikiran yang negatif yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dengan menggantinya dengan pikiran positif. Aplikasi teknik talk stopping untuk individu. Rudesta merupakan tokoh pengembangan teknik ini. Rudesta mengaplikasikan prosedur teknik talk stopping dengan meminta konseli untuk membayangkan pikiran-pikiran irasional yang menimbulkan masalah sehingga konselor menyatakan secara keras stop. Kata stop tersebut dimaksud untuk menghentikan urutan pikiran yang membuat konseli tidak bisa melanjutkan. Prosedur ini diulang sehingga timbul hubungan antara kata stop dengan pikiran irasional yang ditekankan. Teknik talk stopping mencakup 6 langkah dasar, diantaranya yang pertama, 1. Mengantarkan kata-kata atau verbal set. Konseli mulai memahami pikiran irasional dan ingin mengubah pola pikirnya tersebut, dan konselor membantu untuk menyadarkan pikiran negatifnya dan bagaimana pikiran negatif itu mengaruhi tingkah lakunya. Kemudian, konselor memberikan penjelasan sebagai alasan pentingnya prosedur talk stopping. Yang kedua, penghentian pikiran atas arahan konselor. Konselor bertanggung jawab untuk menginterupsikan kata berhenti. Yang ketiga, penghentian pikiran atas arahan konseli. Konseli sendiri yang bertanggung jawab untuk menginterupsikan kata berhenti setelah memusatkan lagi pada masalahnya dan pikiran negatif tersebut muncul. Yang keempat, penghentian pikiran atas arahan konseli. Cara yang sama dengan langkah ketiga diulangi tetapi diucapkan dalam hati. Yang kelima, pengubahan ke arah pikir yang netral, positif, dan tegas. Setelah menginstruksikan
memberikan kata stop, konseling belajar menggantikan pikiran negatif tersebut dengan menyatakan dan pikiran positif, tegas, dan netral. Yang keenam, pekerjaan rumah dan tindak lanjut. Konseling perlu menerapkan prosedur ini ketika konseling dan dalam kehidupan sehari-hari ketika pikiran yang merusak diri itu muncul. Aplikasi teknik talk stopping untuk kelompok. Konseling kelompok bersifat memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti memberikan kesempatan, dorongan, juga pengarahan pada individu-individu yang bersangkutan untuk mengubah sikap perilakunya sesuai dengan lingkungannya. Talk stopping dalam situasi kelompok dilakukan dengan mulai mengajarkan anggota memulai latihan kelompok tentang menggali pikiran-pikiran negatif dalam diri. Selanjutnya, anggota lain memberikan balik, kemudian anggota kelompok didorong untuk menyusun pernyataan yang cenderung meningkatkan harga dirinya, yang meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan tindak efektif, serta mencoba menggantikan dengan pernyataan konseling dalam menentang self-defending. Dari uraian tersebut digambarkan penerapan teknik talk stopping dalam meningkatkan harga diri individu dengan konseling dengan 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama dengan pembentukan kelompok sehingga terbentuk kelompok yang dinamis. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Tahap ketiga merupakan tahap kegiatan yang sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu penerapan teknik talk stopping. Yang keempat, tahap keempat adalah tahap pengakhiran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dalam konseling kelompok yaitu diskusi, pengamatan diri, latihan penghentian, latihan problem solving.